Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk persiapan mengikuti tes CPNS di tahun 2021. Tetapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dulu. Baik, kita masuki soal yang pertama. Tujuan dibentuknya panitia kecil yang kemudian dinamakan panitia 9 adalah A. Menampung saran dan usul serta berbagai konsep dari anggota BPUPKI. B. Mempersiapkan perumusan naskah proklamasi. C. Menyusun strategi mengenai dasar hukum negara Indonesia. D. Menyamakan nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang bangsa Indonesia dengan dasar negara yang akan disusun. E. Mempersiapkan pembentukan PPKI. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman. Menampung saran dan usul serta berbagai konsep dari anggota BPUPKI ya teman-teman. Nomor berikutnya, bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta yang diganti berbunyi A. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam. B. Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. E. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya teman-teman. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baik, nomor berikutnya. Badan yang dibentuk untuk menggantikan BPUPKI adalah A. Panitia 9. B. Putra. C. Budi Utomo. D. PPKI. E. KNIP. Teman-teman, ya jawabannya adalah D teman, PPKI. Nomor berikutnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal A. 29 Mei 1945. B. 1 Juni 1945. C. 22 Juni 1945. D. 7 Agustus 1945. E. 18 Agustus 1945. Teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah D teman-teman, 7 Agustus 1945. Nomor berikutnya, mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia, tenggang rasa, tepat selera, tidak semena-mena, menjunjung tinggi kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, dan menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia harus merasa dirinya adalah bagian dari semua insan manusia. Adalah pengamalan Pancasila. A. Sila pertama. B. Sila kedua. C. Sila ketiga. D. Sila keempat. E. Sila kelima. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman, sila kedua. Nomor berikutnya, bangsa Indonesia melakukan hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia. Hal ini merupakan cerminan A. Sila pertama. B. Sila kedua. C. Sila ketiga. D. Sila keempat. E. Sila kelima. Kira apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman, sila kedua. Baik, nomor berikutnya, bergaya hidup mewah tanpa rasa peduli di negara berkembang seperti Indonesia, sedangkan di negara sekitar masih banyak rakyat miskin, adalah bertolak belakang dengan pengamalan Pancasila. A. Sila pertama. B. Sila kedua. C. Sila ketiga. D. Sila keempat. E. Sila kelima. Kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah E ya teman-teman, sila kelima. Baik, nomor berikutnya, hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila pertama. B. Sila kedua. C. Sila ketiga. D. Sila keempat. E. Sila kelima. Kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah E ya teman-teman, sila kelima. Baik, nomor berikutnya, Pancasila
sebagai ideologi terbuka, senantiasa mampu menyesuaikan dengan A. Perbedaan pendapat antar parpol, B. Rezim pemerintahan yang berkuasa, C. Kemajuan zaman, iptek dan dinamika masyarakat, D. Budaya bangsa dan budaya mancanegara, E. Perkembangan generasi muda sebagai generasi penerus. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah D teman-teman, budaya bangsa dan budaya mancanegara. Baik, nomor berikutnya. Menurut pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia Raya adalah A. Lagu kebangsaan, B. Lagu nasional, C. Lagu patriotik, D. Lagu wajib, E. Lagu resmi. Teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Lagu kebangsaan. Nomor berikutnya. Amandemen Undang-Undang Dasar dapat pula diartikan dengan A. Mengubah Undang-Undang Dasar, B. Merumuskan Undang-Undang Dasar, C. Mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada semangat asalnya, D. Mengganti Undang-Undang Dasar, E. Mengkritisi Undang-Undang Dasar. Teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah A teman-teman, mengubah Undang-Undang Dasar. Nomor berikutnya. Menurut Konstitusi RI, kapankah Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dibentuk? A. 17 Agustus tahun 2000, B. 17 Agustus 2001, C. 17 Agustus 2002, D. 17 Agustus 2003, E. 17 Agustus 2004. Teman-teman jawabannya kira-kira? Ya, jawabannya adalah D teman-teman, 17 Agustus 2003. Nomor berikutnya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari titik-titik pasal: A. 190, B. 191, C. 192, D. 193, E. 194. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah E teman-teman, 194. Nomor berikutnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terbagi atas beberapa bab: A. 20, B. 21, C. 22, D. 23, E. 24. Teman-teman kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah A teman-teman, 20 bab. Nomor berikutnya. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh A. Sekurang-kurangnya sepertiga anggota DPR, B. Sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, C. Sekurang-kurangnya seperdua anggota DPR, D. Sekurang-kurangnya seperdua anggota MPR, E. Sekurang-kurangnya seperdua anggota DPR, dan sepertiga anggota MPR. Kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah B teman-teman, sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.